Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yang dikenal sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar lahir di Mekah pada tahun 584 dalam suku Quraisy yang sangat berpengaruh. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang sangat disegani dan ditakuti di Mekah karena kekuatan fisiknya, kecerdasan, dan keberaniannya. Dia juga dikenal keras terhadap kaum muslimin yang awalnya hanya segelintir, bahkan berusaha menghalangi penyebaran Islam. Kehidupan sebelum Islam, Umar tumbuh dalam lingkungan suku Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Pada awalnya, ia menjadi salah satu musuh paling keras dari ajaran Islam. Umar merasa bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dapat memecah belah kesatuan suku Quraisy dan mengancam tatanan sosial yang telah ada. Ia sering terlibat dalam persekongkolan untuk menindas kaum muslim, bahkan suatu ketika ia berniat membunuh Nabi Muhammad. Namun, ada sebuah peristiwa yang mengubah jalan hidupnya. Ketika Umar sedang dalam perjalanan untuk membunuh Nabi Muhammad, ia diberitahu bahwa adiknya, Fatimah, beserta suaminya telah masuk Islam. Dengan amarah membara, Umar mendatangi rumah adiknya dan menemukannya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Saat ia mencoba memarahi dan memukul adiknya, Fatimah dengan tegas menyatakan imannya. Umar pun tersentuh oleh keteguhan iman adiknya. Setelah mendengar bacaan Al-Quran tersebut, hatinya mulai lunak, dan ia meminta bertemu dengan Nabi Muhammad. Pada akhirnya, Umar memeluk Islam di usia sekitar 27 tahun. Peristiwa ini adalah salah satu titik balik penting dalam sejarah Islam. Masuk Islamnya Umar memberikan kekuatan moral dan fisik bagi umat Islam yang saat itu masih lemah dan ditindas. Umar dikenal sangat vokal dan tidak takut dalam membela agama yang baru dianutnya, sehingga memperkuat posisi umat Islam di Mekah. Masa kejayaan sebagai khalifah. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar terpilih sebagai khalifah kedua pada tahun 634 Masa kepemimpinan Umar sebagai khalifah sering disebut sebagai zaman keemasan Islam, karena di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang dengan sangat pesat. Selama 10 tahun kepemimpinannya, kekhalifahan Islam meluas ke seluruh Persia, sebagian besar Kekaisaran Bizantium, Mesir, Palestina, Suriah, dan Irak. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, adil, dan bijaksana. Ia melakukan banyak reformasi dalam bidang pemerintahan, militer, sosial, dan ekonomi. Di antaranya adalah 1. Pembangunan institusi pemerintahan. Umar membentuk sistem administrasi yang tertata rapi, dengan mendirikan Baitul Mal Perbendaharaan Negara dan sistem pencatatan gaji bagi tentara. Ia juga mendirikan lembaga peradilan yang independen untuk memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. 2. Reformasi sosial. Umar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia mengeluarkan kebijakan yang melarang pemborosan dan berfoya-foya, serta memberikan perhatian khusus kepada kaum miskin dan lemah. Umar sering berjalan di malam hari menyamar untuk mengetahui kondisi rakyatnya secara langsung. 3. Perluasan wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam berhasil menaklukkan dua kekaisaran besar, Bizantium dan Persia. Penaklukan ini dilakukan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui diplomasi dan perjanjian damai. Penaklukan besar seperti Yerusalem, Mesir, dan seluruh kekaisaran Sassanid merupakan pencapaian luar biasa yang memperluas pengaruh Islam di dunia. 4. Sistem kalender Hijriyah. Salah satu warisan besar Umar adalah penetapan kalender Hijriyah, yang masih digunakan oleh umat Islam hingga saat ini. Kalender ini dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Karakter dan kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana meskipun menguasai wilayah yang sangat luas. Ia menolak hidup dalam kemewahan, bahkan pada masa-masa kejayaan kekhalifahannya. Ia sering memakai pakaian sederhana, makan apa adanya, dan tidur di atas tikar. Umar juga sangat takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas amanah yang diembannya sebagai pemimpin. Sifatnya yang tegas dan keras terkadang membuat orang-orang segan kepadanya, namun keadilannya tak dapat disangkal. Ia tidak segan-segan menegur siapa saja, bahkan sahabat-sahabat Nabi, jika mereka melakukan kesalahan. Umar sangat mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Wafatnya Umar. Pada tahun 644 Umar bin Khattab wafat akibat luka yang ditimbulkan oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah yang menikamnya saat ia sedang memimpin salat subuh di Masjid Nabawi, Madinah. Sebelum meninggal,
Umar sempat menegaskan agar penggantinya dipilih melalui musyawarah di antara 6 orang sahabat yang paling dipercaya oleh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab meninggalkan warisan yang sangat besar bagi dunia Islam. Ia dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam, seorang tokoh yang berhasil membangun dan memperluas kekuatan Islam secara signifikan, serta seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih kepada rakyatnya. Setelah Umar bin Khattab wafat, dunia Islam merasakan kehilangan yang sangat besar. Pemimpin yang dikenal tidak hanya karena perluasan wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga karena reformasi sosial dan administrasi yang mendalam, telah meninggalkan jejak yang abadi. Kepemimpinan Umar menegakkan prinsip keadilan yang tak kenal kompromi dan kerendahan hati yang jarang ditemukan pada pemimpin besar lainnya. Warisan Umar bin Khattab. Warisan Umar bin Khattab dalam sejarah Islam mencakup berbagai bidang, baik dalam hal pemerintahan, sosial, maupun spiritual. Beberapa di antaranya tetap mempengaruhi dunia Islam hingga hari ini. 1. Pemerintahan yang efisien. Umar bin Khattab dikenal sebagai arsitek sistem administrasi negara dalam kekhalifahan. Sebelum Umar, pemerintahan di dunia Arab cenderung tidak terstruktur, dan lebih mengandalkan hubungan personal antara pemimpin dan pengikutnya. Umar mendirikan sistem birokrasi yang lebih profesional dengan menunjuk pejabat lokal yang bertanggung jawab kepada pusat kekhalifahan. Ia memastikan bahwa pejabat yang diangkat adalah orang-orang yang jujur dan kompeten. Selain itu, ia juga mengawasi mereka secara ketat untuk menghindari penyelewengan. Umar juga membentuk sistem penggajian tetap untuk tentara dan pegawai negara, yang merupakan inovasi besar pada zamannya. Dengan adanya sistem pencatatan ini, tentara dan pegawai negara dijamin kesejahteraannya, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan moral mereka. 2. Keadilan dan hukum. Keadilan adalah pilar utama dalam pemerintahan Umar. Ia membentuk sistem peradilan yang berfungsi secara independen dari kekuasaan politik. Hakim-hakim yang diangkat oleh Umar dikenal karena integritas mereka dan kebebasannya dalam menjalankan hukum, tanpa takut akan intervensi dari pihak manapun, termasuk dari Umar sendiri. Ada banyak kisah yang menunjukkan bagaimana Umar menerapkan keadilan dengan ketat, bahkan jika itu melibatkan orang-orang terdekat atau pejabat pemerintahannya. Dalam salah satu insiden terkenal, putra salah satu pejabat tinggi mencambuk seorang rakyat biasa dengan sewenang-wenang. Umar, ketika mengetahui hal ini, memerintahkan agar putra pejabat tersebut dicambuk sebagai balasan untuk menegakkan keadilan. 3. Reformasi sosial. Salah satu fokus utama Umar adalah kesejahteraan rakyatnya, terutama bagi mereka yang miskin, yatim, dan lemah. Umar mendirikan lembaga-lembaga amal, seperti Baitul Mal, yang bertugas mengelola dana zakat dan sedekah untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Ia juga mengatur distribusi makanan dan kebutuhan pokok bagi mereka yang kurang mampu, serta mendirikan rumah-rumah peristirahatan bagi para musafir. Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap orang di bawah kekuasaannya. Umar seringkali berkata, seandainya seekor unta di perbatasan Irak tersesat, aku khawatir Allah akan menanyakan kepadaku mengapa aku tidak menjaganya. Ini menunjukkan betapa dalam rasa tanggung jawabnya terhadap rakyatnya, bahkan untuk hal-hal yang tampak sepele sekalipun. 4. Toleransi beragama. Meskipun Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, ia juga sangat menghormati hak-hak non-muslim yang hidup di bawah kekuasaannya. Salah satu contoh paling terkenal dari toleransi Umar adalah penaklukannya atas Yerusalem. Ketika umat Islam menaklukkan kota suci ini pada tahun 637 M, Umar dengan bijaksana memberikan kebebasan beragama kepada penduduk Kristen dan Yahudi yang tinggal di sana. Ia bahkan menolak salat di dalam gereja makam suci, karena khawatir hal itu akan dijadikan alasan oleh kaum muslim di kemudian hari untuk mengubah gereja tersebut menjadi masjid. Umar juga memberikan jaminan bahwa rumah-rumah ibadah dan hak-hak keagamaan kaum non-muslim akan dihormati dan dilindungi. Ini menjadi contoh bagi umat Islam tentang bagaimana seharusnya memperlakukan komunitas non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Kepemimpinan yang dikenang. Setelah wafatnya Umar, umat Islam mengalami masa transisi kepemimpinan yang tidak mudah. Umar telah menetapkan sebuah komite kecil dari 6 orang sahabat terkemuka untuk memilih penggantinya. Akhirnya, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Namun, pengaruh dan keteladanan Umar tetap membayangi seluruh masa kekhalifahan setelahnya. Banyak dari reformasi yang dimulainya tetap diterapkan dan bahkan dikembangkan oleh penerusnya. Kepemimpinan Umar sering dianggap sebagai model ideal seorang pemimpin Islam.
keberhasilannya dalam memperluas wilayah Islam, memerintah dengan adil, dan menjaga kesejahteraan rakyatnya menjadikannya salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Islam. Kedermawanannya, keberanian, dan kerendahan hati membuatnya dikenang sebagai pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh rakyat, sekaligus ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Pelajaran dari kehidupan Umar bin Khattab. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Umar bin Khattab, baik oleh pemimpin maupun rakyat biasa. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik haruslah adil, berani, dan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Umar juga menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah alasan untuk hidup dalam kemewahan, melainkan untuk melayani dengan rendah hati dan penuh kasih sayang. Lebih dari itu, Umar mengajarkan pentingnya keberanian untuk berubah. Dari seorang penentang Islam yang keras, ia berubah menjadi salah satu pembela Islam yang paling setia. Perubahan ini tidak hanya mengubah hidupnya secara pribadi, tetapi juga mengubah arah sejarah Islam. Kisah Umar bin Khattab adalah contoh nyata bahwa seseorang dapat mengubah dunia dengan keimanan, keadilan, dan pengabdian tanpa pamrih. Melalui tindakannya, Umar telah meninggalkan warisan yang akan selalu dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia sepanjang masa. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, umat Islam memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Namun, pengaruh dan kebijakan Umar tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah era kekhalifahannya berakhir, prinsip-prinsip yang ia terapkan tetap menjadi standar dalam pemerintahan Islam. Banyak khalifah setelahnya mencoba meneladani ketegasan, keadilan, dan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Umar. Keberlanjutan warisan Umar. Salah satu warisan terbesar Umar bin Khattab adalah bagaimana ia menetapkan prinsip pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sistem birokrasi yang efisien, distribusi kekayaan negara yang merata, serta pemerintahan yang transparan dan adil menjadi fondasi kuat bagi masa depan kekhalifahan. Meski Utsman dan Ali, dua khalifah setelah Umar, menghadapi tantangan besar dalam memimpin, banyak dari kebijakan Umar tetap menjadi pegangan mereka. 1. Pengaruh dalam sistem pemerintahan. Umar telah membangun dasar yang kokoh dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan. Sistem birokrasi yang ia bentuk, termasuk sistem penggajian bagi tentara dan pegawai negara, serta pembentukan lembaga peradilan yang independen, tetap dipertahankan hingga masa-masa berikutnya. Khalifah Utsman, meski menghadapi banyak tantangan politik, berusaha menjaga stabilitas pemerintahan dengan melanjutkan kebijakan administratif yang telah dibangun oleh Umar. Umar juga menciptakan batas-batas wilayah administrasi yang jelas dalam kekhalifahan. Wilayah-wilayah yang luas seperti Mesir, Persia, dan Syam Suriah dikelola dengan sistem pemerintahan yang lebih tersentralisasi, dengan gubernur-gubernur yang diangkat berdasarkan kemampuan dan loyalitas mereka, bukan hanya karena kedekatan politik. Struktur ini terus dipakai dan ditingkatkan pada masa-masa berikutnya, bahkan ketika kekhalifahan Islam terus berkembang di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. 2. Pengaruh sosial. Kebijakan sosial Umar, terutama dalam hal keadilan dan pemberian hak-hak bagi rakyat, juga terus diterapkan. Ia memperkenalkan konsep pelayanan publik, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Dalam sistem Baitul Mal, Umar memelopori distribusi kekayaan negara kepada kaum fakir, miskin, anak yatim, dan janda. Kebijakan ini memberikan dampak besar, terutama di masa-masa setelahnya ketika kekayaan kekhalifahan semakin bertambah dari hasil penaklukan. Kebijakan terkait kesejahteraan sosial ini bukan hanya soal pembagian harta, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin harus terlibat langsung dalam memastikan hak-hak rakyatnya terpenuhi. Umar, seperti yang sering disebutkan dalam berbagai riwayat, dikenal sering turun ke jalan di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya tanpa sepengetahuan orang lain. Kisah legendaris tentang Umar yang mengangkut sendiri gandum ke rumah seorang ibu yang kelaparan dan tidak diketahui oleh para pejabatnya, adalah contoh dari kepemimpinan yang peduli terhadap rakyat kecil. 3. Sikap terhadap non-Muslim. Sikap toleransi Umar terhadap non-Muslim juga menjadi fondasi bagi hubungan Islam dengan agama-agama lain. Ketika Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah non-Arab, Umar menetapkan kebijakan yang memperbolehkan penduduk non-Muslim untuk tetap mempraktikkan agama mereka. Mereka juga dilindungi di bawah hukum Islam, meski mereka harus membayar jizyah, pajak khusus bagi non-Muslim, sebagai imbalan atas perlindungan dan kebebasan beragama yang mereka dapatkan. Penaklukan Yerusalem oleh Umar adalah salah satu momen penting dalam sejarah yang menunjukkan sikap toleransi ini.
Setelah menaklukkan kota tersebut, Umar menjamin bahwa penduduk Kristen dan Yahudi akan tetap memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, dan bahwa rumah ibadah mereka akan tetap dilindungi. Sikap ini membentuk hubungan antara umat Islam dengan agama-agama lain di wilayah-wilayah yang ditaklukkan, yang sebagian besar berjalan damai selama beberapa abad. Teladan Umar dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab sering kali disebut sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dan ideal dalam sejarah Islam. Kepemimpinannya yang tegas, bijaksana, dan penuh rasa tanggung jawab membuatnya menjadi figur panutan tidak hanya bagi para pemimpin Islam di masa lalu, tetapi juga di era modern. Setelah wafatnya, Umar dikenang sebagai sosok yang mengedepankan prinsip keadilan dalam segala tindakannya. Bahkan sebelum memeluk Islam, Umar sudah dikenal sebagai sosok yang berani dan jujur, dan ketika ia masuk Islam, sifat-sifat ini menjadi modal besar dalam membela agama. Keberaniannya dalam membela yang benar, meskipun kadang berseberangan dengan kepentingan politik atau keluarganya sendiri, menunjukkan bagaimana ia lebih mementingkan hukum Allah daripada kepentingan pribadinya. Di dunia modern, Umar sering menjadi teladan dalam diskusi mengenai kepemimpinan yang ideal. Banyak ahli sejarah dan sarjana Islam yang mempelajari bagaimana Umar menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan dengan cara yang praktis dan efektif. Kepemimpinannya juga sering dijadikan model bagi negara-negara Islam dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Penutup, Umar sebagai cahaya kepemimpinan. Kisah Umar bin Khattab adalah salah satu dari sedikit contoh dalam sejarah di mana seorang pemimpin dengan kekuasaan yang sangat besar tetap hidup sederhana dan penuh kerendahan hati. Meski menguasai wilayah yang sangat luas, Umar tidak pernah membiarkan dirinya tergoda oleh kemewahan dan kekuasaan. Keberaniannya, ketegasannya dalam menegakkan keadilan, serta cintanya kepada rakyat kecil membuatnya menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah. Keberhasilan Umar sebagai seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari seberapa luas wilayah yang ia taklukkan, tetapi juga dari bagaimana ia mampu mempertahankan kesatuan dan keadilan dalam kekhalifahan yang beragam. Ia memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan untuk menindas. Kepemimpinan Umar tetap menjadi inspirasi bagi generasi Muslim di seluruh dunia, dan akan selalu dikenang sebagai salah satu pilar utama dalam sejarah peradaban Islam. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, pengaruh kepemimpinannya terus bergaung dalam hati umat Islam. Setiap generasi yang datang setelahnya menjadikan Umar sebagai teladan, dan hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada cara para pemimpin Islam memerintah, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Penerapan prinsip keadilan setelah Umar. Prinsip keadilan yang ditanamkan oleh Umar bin Khattab tetap menjadi salah satu landasan utama dalam pemerintahan kekhalifahan setelahnya. Khalifah Utsman bin Affan, meskipun menghadapi banyak tantangan internal, berusaha keras untuk menjaga prinsip keadilan ini. Namun, karena banyak masalah politik yang mulai muncul selama masa kekhalifahannya, sebagian orang merasa bahwa sistem yang dibangun oleh Umar mulai terganggu. Di masa Utsman, beberapa ketegangan sosial terjadi, terutama terkait penunjukan anggota keluarganya untuk posisi pemerintahan. Meski begitu, kebijakan sosial dan administrasi Umar tetap dijalankan. Hal ini terlihat dari bagaimana Utsman melanjutkan reformasi sosial yang diinisiasi Umar, terutama dalam distribusi zakat dan pengelolaan Baitul Mal. Utsman juga meneruskan pengelolaan wilayah-wilayah yang ditaklukkan di era Umar dengan prinsip keadilan yang ketat. Setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Ali menghadapi kondisi yang sangat sulit, dengan pecahnya pemberontakan dan ketidakpuasan yang meluas di kalangan umat Islam. Namun, Ali dikenal sebagai sosok yang sangat berpegang teguh pada prinsip keadilan, seperti Umar. Salah satu hal yang ia pelajari dari Umar adalah pentingnya mengutamakan keadilan di atas segalanya, meskipun harus berhadapan dengan tantangan dari pihak-pihak yang menentangnya. Cahaya Umar dalam dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Seiring waktu, kekhalifahan bergeser ke dinasti Umayyah dan kemudian ke dinasti Abbasiyah. Meski kedua dinasti ini berbeda dalam banyak hal, pengaruh Umar tetap terasa. Dinasti Umayyah, yang dikenal dengan pemerintahan yang terpusat dan ekspansi yang luas, mengambil inspirasi dari kebijakan administrasi dan militer Umar. Khalifah-khalifah Umayyah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan mencoba menerapkan struktur pemerintahan yang efisien seperti yang dilakukan oleh Umar. Namun, beberapa kritik muncul bahwa dinasti Umayyah cenderung kurang menekankan pada prinsip kesederhanaan dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas kepemimpinan Umar.
Meskipun demikian, di beberapa wilayah yang lebih jauh dari pusat kekuasaan, sistem pemerintahan Umar, seperti pengelolaan Baitul Mal dan pemerintahan lokal yang dipimpin oleh gubernur-gubernur yang bertanggung jawab kepada khalifah, tetap dipertahankan. Ketika dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah, semangat pembaharuan yang dibawa Umar kembali dihidupkan dalam banyak aspek pemerintahan. Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Namun, prinsip-prinsip keadilan yang diperjuangkan Umar tetap menjadi acuan dalam menjalankan kekhalifahan. Baitul Mal tetap menjadi lembaga yang sangat penting, di mana harta kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur. Pengaruh Umar di dunia Islam modern. Meskipun masa kekhalifahan telah berakhir, pengaruh Umar bin Khattab tetap terasa hingga era modern. Banyak pemimpin Muslim kontemporer yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kepemimpinan Umar. Ketika dunia Muslim mulai mencari bentuk pemerintahan yang adil dan modern, banyak yang menengok kembali pada masa kepemimpinan Umar sebagai contoh bagaimana negara dapat dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Negara-negara dengan mayoritas Muslim di seluruh dunia seringkali menjadikan Umar sebagai figur penting dalam pembentukan sistem pemerintahan mereka. Misalnya, banyak negara Islam yang mengadopsi sistem zakat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi mereka, dengan tujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Bahkan, sistem peradilan independen yang diterapkan Umar menjadi acuan bagi banyak negara modern dalam mengelola institusi hukum yang adil dan tidak berpihak. Teladan Umar untuk generasi masa depan. Umar bin Khattab tidak hanya dihormati sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang visioner yang membawa perubahan mendalam dalam masyarakat. Karakter kepemimpinannya yang adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab menjadikannya panutan bagi generasi-generasi Muslim yang akan datang. Nilai-nilai yang ia tanamkan, seperti keadilan sosial, toleransi, dan kesederhanaan, tetap relevan di era modern, di mana tantangan globalisasi, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial semakin menonjol. Umar juga memberikan pelajaran penting bahwa seorang pemimpin harus selalu dekat dengan rakyatnya dan tidak menganggap kekuasaan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Prinsip kesederhanaan yang ia jalankan di tengah-tengah kekayaan dan kejayaan kekhalifahan merupakan contoh nyata bahwa kekuasaan sejati ada dalam pelayanan kepada orang lain, bukan dalam kemewahan atau harta benda. Penutup, Umar sebagai model kepemimpinan universal. Kisah Umar bin Khattab adalah cerita tentang transformasi pribadi yang luar biasa, dari seorang penentang Islam menjadi pembela terkuatnya, dan dari seorang yang keras menjadi pemimpin yang adil dan penuh kasih. Umar telah mewariskan model kepemimpinan yang universal, yang bisa diterapkan tidak hanya dalam konteks pemerintahan Islam, tetapi juga dalam berbagai konteks lain di seluruh dunia. Keberanian, keteguhan dalam prinsip, dan komitmennya terhadap keadilan menjadikan Umar sebagai simbol kepemimpinan yang berkelanjutan. Baik dalam dunia politik, ekonomi, maupun sosial, warisan Umar terus hidup, memberikan inspirasi bagi mereka yang mencari cara untuk memimpin dengan integritas dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Dalam ingatan umat Islam, Umar bin Khattab akan selalu dikenang sebagai salah satu pemimpin terhebat yang pernah ada, dan pelajaran dari kehidupannya akan terus memberikan cahaya bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini.